Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 SMP Sultan Agung Sayegan Sleman. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Seperti apa bentuknya keteladan kita terhadap malaikat, meneladani terhadap malaikat. Mari kita ikuti slide video ini berikutnya. Namun sebelumnya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Ini perenungan buat kita semuanya tentang malaikat. Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dialog ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Kalau ingin ngecek seperti apa bunyinya, silakan dicek di surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi, ini menunjukkan bahwa ketika Allah akan menciptakan manusia, itu para malaikat ada ketidaksepakatan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia itu begitu mau diciptakan terjadi penolakan di antara malaikat dan para jin dan iblis. Salah satunya dialog yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kita lanjutkan. Menurut percakapan tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi, malaikat itu bukan makhluk khayalan. Ingat, bukan makhluk khayal artinya ada malaikat. Melainkan malaikat adalah makhluk yang benar-benar ada. Malaikat ada tapi tidak tampak. Sesuatu yang ada dan tidak tampak ini masuk dalam kategori makhluk-makhluk gaib. Begitu ya. Selanjutnya, para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Maukah kalian menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya? Subhanallah. Mau kan? Nah, ini adalah salah satu karakteristik malaikat, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang selalu taat kepada Allah dan selalu memuliakan makhluknya Allah yang namanya manusia, yang manusia itu
adalah golongan orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah dan selalu diberikan kemuliaan oleh para malaikatnya Allah. Lalu siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 19 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastaghfiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-19. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah menciptakan malaikat-malaikat adalah untuk memberikan pelajaran kepada manusia, karena malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat menyembahnya dan tidak pernah berhenti dan juga tidak pernah punya sifat angkuh atau takabur. Termasuk bagian dari rukun iman, ya. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Amantu billahi wa malaikatihi. Itu yang wa malaikati adalah rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan manusia. Nah ini. Jadi kita sebagai manusia segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Kita wajib bersyukur ya. Ini segala sesuatu urusan kita, urusan rezeki, urusan berdoa, urusan ibadah, itu salah satunya adalah dibantu oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain, 1. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Jadi tidak ada malaikat yang ngeyel, tidak menuruti perintah Allah. Ini berbeda dengan manusia yang selalu berbuat maksiat dan selalu ngeyel terhadap perintahnya Allah. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendaknya Allah. Kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai sahabat atau seperti sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Ini bisa dilihat dalam riwayat-riwayat hadis. Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang penyamaran malaikat Jibril datang kepada Rasulullah seperti manusia, tetapi wujudnya sangat berbeda dengan manusia. Ya. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum karena malaikat tidak diberi
nafsu oleh Allah. Makanya tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya singgung tentang sifat-sifat malaikat di awal tadi. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Jadi seperti yang kita lakukan saat ini dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ini ada malaikat-malaikat yang senantiasa mendampingi kita dalam mencari ilmu, khususnya ilmu-ilmu tentang agama. Makanya tolong adik-adik semuanya dalam mengikuti pembelajaran ini gunakan waktunya sebaik-baiknya dan serius dalam mengikuti pelajaran-pelajaran dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu guru. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi malaikat itu akan selalu mendoakan para hamba-hambanya Allah yang selalu menantikan sholat berjamaah. Jadi ketika adzan dikumandangkan, antara adzan sampai iqomah itu ada jeda waktu yang baik untuk berdoa. Digunakan sebaik-baiknya membacakan doa supaya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah lewat malaikat yang siap mengamini doa kita saat menunggu jamaah dilaksanakan. Perbedaan malaikat jin manusia. Apa perbedaannya? Ini bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api. Dan manusia diciptakan dari tanah. Oh, sudah berbeda. Ada nur, ada api, dan ada tanah. Itu perbedaan tentang penciptaannya. Yang kedua, jenisnya. Malaikat termasuk jenis makhluk gaib. Jin juga termasuk makhluk gaib. Sedang manusia adalah makhluk yang terlihat oleh kasat mata. Tampak sekali manusia. Yang ketiga adalah sifatnya. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Manusia sama, ada yang patuh dan ada yang durhaka terhadap perintahnya Allah. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin butuh makan dan butuh minum. Sama seperti manusia juga butuh makan dan butuh minum. Yang kelima, pikirannya jernih dan lurus. Itu malaikat. Kalau jin bagaimana? Pikirannya berubah-ubah. Kadang baik, kadang jahat. Kalau manusia sama seperti jin, pikirannya berubah-ubah. Hari ini baik, besok bisa menjadi musuh. Hari ini menjadi musuh, besok bisa menjadi teman. Itu adalah sifat jin dan manusia. Dan yang keenam, tidak mempunyai nafsu. Jadi malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak butuh nikah. Kalau jin mempunyai nafsu, butuh makan, butuh minum, dan butuh pasangan. Termasuk juga manusia. Butuh makan, butuh minum, butuh pasangan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nama dan tugas malaikat ini tolong diperhatikan dan dihafalkan ya. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul.
Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ar-Ruhul Kudus, Ar-Ruhul Amin atau Namus. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugasnya malaikat Mikail? Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat, apabila telah tiba waktunya. Yang keenam, malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang ketujuh, nah ini nomornya sama ya, tapi sebenarnya ini nomor 7 nih. Nomor 7, malaikat nakir. Malaikat nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur, sama seperti mungkar tadi. Yang kedelapan, malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Jadi kalian yang sudah akil balik, itu segala sesuatu kebaikannya sudah dicatat oleh malaikat raqib. Yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kesembilan, malaikat ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan yang terakhir ke-10 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah. Nanti kalau ada pertanyaan, siapakah malaikat Zabaniyah? Jawabannya adalah malaikat Malik. Bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Lalu apa saja hikmahnya kita beriman kepada malaikat? Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Karena malaikat tidak pernah membantah, kita mengikuti, mencontoh cara malaikat dalam taat kepada Allah. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi kita harus waspada. Segala sesuatu, perbuatan dan perkataan kita akan dicatat oleh malaikat. Siapa tadi? Raqib dan atid. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Jadi tidak boleh pesimis. Kalau belajar belum paham harus tetap semangat. Kalau mencari rezeki belum mendapat banyak tetap semangat. Karena Allah sudah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan pemahaman terhadap orang yang mencari ilmu dan memerintahkan malaikat Mikail untuk memberikan rezeki kepada mereka yang berusaha mencari rezeki. Dan yang terakhir atau yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh
Karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau sudah iman kepada malaikat, kita akan menjadi termotivasi, semangat dalam beramal, beribadah, meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, supaya apa? Ini menjadi bekal kita nanti ketika memasuki hari kiamat. Begitu ya. Ya, demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadikan kebaikan buat kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.